Tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan informasi yang membuat Jabir kaget. Ia SAW menyampaikan bahwa Allah tidak berbicara kepada siapapun melainkan melalui tabir. Sementara ia atau Allah SWT berbicara kepada ayahmu tanpa tabir. Halo guys, terima kasih sudah mampir. Cerita hari ini datang dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau itu adalah seorang penyembah berhala, tapi kemudian Allah berikan keistimewaan melalui Rasulullah bahwa beliau dapat berbicara dengan Allah SWT tanpa hijab. Siapa sih beliau? Kok bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Kita bahas yuk. Abdullah bin Amr bin Haram ini adalah penyembah berhala yang taat guys. Suatu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, ada rombongan haji yang baru pulang dari Mekah. Nah pastikan ketika mereka baru pulang dari Mekah, mereka menyampaikan apa saja informasi yang didapatkan terkait Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, apa yang ia ajarkan yaitu Rasulullah ajarkan. Dan Abdullah bin Amr bin Haram ini tidak tertarik sama sekali dengan apa yang dibicarakan oleh mereka. Ia terus saja beribadah kepada Tuhannya yaitu para berhala. Nah singkat cerita, setelah 1 tahun peristiwa tersebut, ada datang lagi satu kafilah berjumlah 12 orang yang telah pulang melaksanakan haji dari Mekah. Namun kali ini mereka datang tidak dengan sembarang orang. Mereka datang dengan salah satu dai yang diutus oleh Rasulullah SAW yang ganteng juga cerdas guys. Siapa lagi kalau bukan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mempunyai strategi dakwah yang begitu cerdas. Beliau mempunyai strategi dakwah yang bagus sekali sehingga diterima oleh semua kalangan masyarakat, baik yang tua maupun pemuda. Dari dakwah Mus'ab bin Umair inilah banyak sekali penduduk Madinah yang kemudian masuk dan menjadi mu'alaf. Salah satunya adalah Jabir bin Abdullah, yaitu adalah anak dari Abdullah bin Amr bin Haram. Lalu apakah dengan mu'alafnya anak dari Abdullah bin Haram membuat beliau juga mu'alaf? Ternyata tidak guys. Beliau setelah kemudian anaknya masuk ke dalam Islam tidak sama sekali tergerak untuk kemudian masuk Islam. Hari demi hari berlalu, Abdullah bin Amr bin Haram belum juga tertarik untuk masuk ke dalam Islam meskipun anaknya sudah masuk Islam. Nah singkat cerita, musim haji itu sudah dekat dan kaum muslimin Madinah akan bertemu dengan Rasulullah SAW pada Bai'at Aqabah kedua. Tak disangka ia pun akhirnya tergerak untuk mengikuti agenda tersebut. Meskipun pada waktu itu Abdullah bin Amr bin Haram itu belum masuk Islam guys. Nah ternyata ini adalah salah satu pintu dan cara Allah SWT membuka hati beliau agar kemudian menerima Islam. Lalu gimana caranya beliau masuk Islam? Cerita masuknya Abdullah bin Amr bin Haram itu langsung diceritakan oleh Ka'ab bin Malik sebagai berikut. Suatu ketika kami berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Tujuan kami adalah memenuhi janji untuk bertemu Rasulullah di Aqabah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Seusai melaksanakan ibadah haji, tibalah malam di mana kami dijanjikan Rasulullah untuk bertemu. Kami membawa serta Abdullah bin Amr bin Haram, Abu Jabir, salah seorang tokoh dan pemuka kami. Kami merahasiakan urusan keislaman kami dari orang-orang musyrik kaum kami yang bersama kami. Lalu kami berbicara kepada Abdullah dan berkata, "Wahai Abu Jabir, sesungguhnya engkau adalah salah satu tokoh dan pemuka kami. Sungguh kami tidak menginginkanmu menjadi kayu bakar api neraka karena apa yang engkau yakini sekarang." Kemudian kami mengajaknya masuk Islam dan memberitahukan kepadanya perihal janji Rasulullah untuk menemui kami di Aqabah. Akhirnya ia masuk Islam dan turut bersama menyaksikan baiat terhadap beliau di Aqabah. Alhamdulillah akhirnya Abdullah bin Amr bin Haram memeluk Islam. Lalu ia pun dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi perwakilan dan menjadi pemimpin dari kaumnya itu. Abdullah bin Amr bin Haram pun mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Islam akhirnya. Setelah menjadi mu'alaf, Abdullah bin Amr bin Haram mengikuti dan menerima setiap dari ajakan Rasulullah SAW. Tidak terkecuali di perang pertama yaitu perang Badar. Abdullah bin Amr bin Haram ikut turut serta dalam perang tersebut dan kemudian menyaksikan bagaimana umat muslim mendapatkan kemenangan. Ternyata dari pedang Badar ini akhirnya menyisakan dendam yang sangat mendalam terhadap para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka pun, kaum kafir Quraisy, akhirnya menantang umat muslim untuk kemudian berperang kembali. Rasulullah yang mendapatkan informasi bahwa kaum kafir Quraisy menantang untuk perang, akhirnya langsung mengumpulkan para sahabat. Lalu sebagaimana mestinya Rasulullah SAW akhirnya meminta pendapat kepada para sahabat. Awalnya Rasulullah berpendapat untuk tidak keluar dari Madinah dan bertahan di dalamnya. Ketika musuh masuk, barulah kaum muslimin menyerang di mulut-mulut jalannya. Sedangkan kaum wanita diungsikan ke atap-atap rumah. Kemudian pendapat ini diterima oleh beberapa orang sahabat. Namun beberapa orang sahabat yang tidak mengikuti perang Badar kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dulu ketika kami jahiliyah, kami tidak didatangi oleh para musuh. Apakah setelah masuk Islam kami harus rela didatangi?" Lalu beliau SAW pun bersabda,
Kalau begitu aku mengikuti pendapat kalian. Rasulullah setelah menyepakati pendapat dari para sahabat, akhirnya kemudian langsung menggunakan baju besi. Beberapa orang Ansar kemudian berkata, kita sesungguhnya sudah menolak pendapat Rasulullah. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengikuti pendapatmu. Akhirnya kaum muslimin pun berangkat keluar dari Madinah untuk menerima tantangan dari kaum kafir Quraisy. Terlihat di barisan yang paling depan itu adalah Abdullah bin Amr bin Haram, yang pada kali ini beliau berjanji untuk meraih kesyahidan di jalan Allah. Seolah sudah merasakan bahwa dirinya besok akan syahid, maka Abdullah bin Amr bin As kemudian memanggil putranya untuk berwasiat. Apa wasiat yang beliau sampaikan? Sehari sebelum kesyahidan Abdullah, beliau kemudian memanggil putranya Jabir dan berwasiat. Aku merasa bahwa diriku akan menjadi korban pertama dari sekian sahabat yang gugur di medan jihad. Sesungguhnya sepeninggalku aku tidak meninggalkan orang yang lebih berharga bagiku daripadamu selain Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan rawatlah dengan baik adik-adik perempuanmu. Maka perang pun berkecamuk, kaum muslimin memimpin perang terlebih dahulu dan mengungguli kaum kafir Quraisy. Kemudian kaum kafir Quraisy lari terbirit-birit karena kalah dari perang tersebut. Tiba-tiba para pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah terhadap apapun situasinya untuk bertahan, mereka melihat ghanimah atau harta rampasan perang dan turun dari lembah-lembah. Seketika itu Khalid bin Walid yang melihat kesempatan, yang ketika itu masih kafir, beliau akhirnya mengambil kesempatan itu untuk menyergap kaum muslimin. Singkat cerita, perang Uhud akhirnya selesai. Rasulullah SAW dan para sahabat akhirnya melihat setiap dari para syuhada dan menyadari bahwa memang Abdullah bin Amr bin Haram dikenang dengan keberaniannya. Beliau adalah sahabat yang pertama syahid di perang Uhud tersebut, sesuai dengan apa yang ia firasati. Maka Jabir, putra dari Abdullah bin Amr bin Haram, dalam rangka menunaikan kewajibannya, yaitu wasiat daripada ayahnya untuk melunasi setiap dari hutangnya, kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahandaku meninggalkan hutang, sementara aku tidak memiliki sesuatu untuk melunasinya, selain buah yang keluar dari pohon kurma miliknya. Andai aku mengandalkan buah itu untuk melunasi hutangnya, niscaya aku baru bisa melunasi hutang-hutang itu setelah bertahun-tahun. Aku juga tidak memiliki harta yang lain untuk menghidupi saudari-saudariku selain itu. Maka Rasulullah berdiri, lalu membawaku pergi bersamanya ke lumbung kurma, seraya berkata, panggillah orang-orang yang memberi pinjaman kepada ayahandamu. Lalu aku memanggil mereka. Beliau menakar untuk mereka hingga akhirnya Allah melunasi seluruh hutang ayahandaku dari kurma itu. Kemudian aku memandang ke lumbung itu. Ternyata aku mendapatinya masih seperti semula, seakan-akan tidak berkurang satu buah kurma pun darinya. Masya Allah, selain dari Allah melunasi hutang-hutang dari Abdullah bin Amr bin Haram ini, ada satu keistimewaan yang lain guys. Sesuai dengan judul, Abdullah bin Amr bin Haram diberikan keistimewaan untuk bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab guys. Jadi gini ceritanya, ketika perang Uhud selesai, Jabir, anak dari Abdullah bin Amr bin Haram, kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Jabir, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang dikatakan oleh Allah kepada ayahmu? Aku berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Allah tidak berbicara kepada seorang pun melainkan dari balik hijab, sementara dia berbicara kepada ayahmu tanpa hijab. Allah berfirman, wahai hambaku minta, dan berharaplah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Ayahmu menjawab, wahai Rabbku, kiranya engkau hidupkan kembali aku, agar aku terbunuh di jalanmu sekali lagi. Allah berfirman, sesungguhnya telah aku putuskan dalam firmanku bahwa yang gugur tidak akan dikembalikan ke dunia. Lalu ayahmu berkata, wahai Rabbku, kalau begitu sampaikanlah hal ini kepada orang-orang yang aku tinggalkan, yang masih hidup. Lalu Allah menurunkan ayat, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ya Allah, muslimin mana yang tidak iri dengan beliau, dengan pencapaian, dengan apa yang beliau dapatkan. Bertemu dengan Allah tanpa hijab, tanpa tabir, ini merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua umat muslim di dunia. Dari cerita tersebut, apa yang bisa kita ambil hikmahnya guys?
Semoga Allah SWT membimbing kita untuk senantiasa menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk sesama, dan senantiasa Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Jangan lupa like, comment, share agar konten ini kemudian dapat bermanfaat untuk khalayak ramai.